Bagaimana DPR secara umum menyikapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD? Apakah akan menjadi refleksi atau justru hanya sekadar polemik? Bagaimana juga upaya memperbaiki skor indeks persepsi korupsi Indonesia? Kita bahas bersama anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani. Bergabung juga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mukhtar atau yang biasa kami sapa Bang Uceng. Selamat malam Pak Arsul, juga Bang Uceng, sehat ya? Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam, Bang Uceng. Selamat Malam, Pak. malam. Saya ke Pak Arsul dulu. Jadi ini kalau di Komisi 3 dan juga di DPR antara ada yang mengakui, ada yang bilang belum dengar, ada juga yang tidak mengakui sama sekali. Jadi sebenarnya praktiknya seperti apa sih transaksi di balik meja, under the table yang dimaksud oleh Menko Polhukam menurut Anda? Kalau buat saya, ya kita harus jujur lah ya. Kalau mengatakan tidak ada, itu saya kira kita sudah diperlihatkan dengan fakta-fakta bahwa banyak anggota DPR yang tersangkut dengan kasus hukum ya. Jadi hemat saya jangan juga dikatakan atau ditolak soal itu ya. Tetapi juga yang harus kita sampaikan kepada publik bahwa itu tidak terjadi hanya di lembaga legislatif, tapi sebagaimana diakui juga terjadi di rumpun kekuasaan yudikatif. Bahkan menurut saya tentu dalam skala baik secara kuantitas maupun kualitas, maka yang namanya transaksi di belakang meja atau apapun sebutannya, itu yang paling besar justru di jajaran rumpun kekuasaan eksekutif ya. Sekarang yang barangkali luput dari ini kita saja ya, jika kemudian ada regulator, dia terafiliasi dengan satu bisnis yang dia bisnis player ya, perusahaan terafiliasinya itu. Lah itu kan sama juga dengan bentuk lain dari transaksi di belakang meja. Hanya kan Pak Mahfud tidak mendetailkan soal yang ada di rumpun kekuasaan eksekutif. Saya kira itu, Friska. Kalau dari Bung Uceng, ini apa yang jadi problem utama dan apa yang harus dimaknai dari pernyataannya Pak Mahfud? Saya kira saya sepakat dengan Bang Arsul ya. Pada dasarnya kalau kita lihat kasus, ya memang ada kasus mulai dari mencoba membeli kebijakan misalnya dalam kasus Undang-Undang BI yang dulu cukup banyak yang dibawa ke KPK, maupun berbagai kasus yang nampak ke publik dalam sebuah proses korupsi ataupun yang tidak nampak atau beredar di kalangan orang-orang tertentu saja. Saya kira itu cukup banyak juga beredar cerita dan catatan gitu, dan Pak Mahfud juga sudah menyampaikan itu ketika pertemuan kita dengan tim reformasi hukum. Ya, itu salah satu alasan utama kenapa kemudian ada problem di tingkat mulai dari mafia pertanahan, lalu kemudian mafia proses penegakan perbaikan kelembagaan, maupun sampai proses misalnya masalah di tingkat anti korupsi. Tetapi yang kedua, kita tidak bisa negasikan. Saya kira Pak Mahfud berbicara selaku Menko Polhukam. Ya. Saya punya keyakinan bahwa pembicaraannya itu tidak berbasis opini, tapi pembicaraannya itu sangat mungkin berbasis data dan informasi yang dikumpulkan selaku Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan. Saya kira menjadi sangat buruk misalnya ya kalau Pak Mahfud bicara tanpa data yang memadai di wilayah itu. Tetapi kalau kita lihat misalnya akarnya kembali misalnya ketemuan teman-teman Transparansi Internasional yang soal indeks persepsi korupsi, sebenarnya catatan terbesar kita memang di World Justice Project ya. World Justice Project nilai kita itu mengalami penurunan terbesar, dan penurunan terbesar ini memang diakibatkan karena tadi itu tingginya tingkat konflik of interest, tingginya tingkat konflik kepentingan di mana jabatan-jabatan publik itu seringkali dijabat antara pemegang regulasi sekaligus sama pemain gitu, jadi sekaligus sama pengusaha. Saya kira kita bisa mencontohnya dengan mudah ya di kalangan jajaran menteri oleh Pak Jokowi saja. Saya kira model begitunya, isu begitunya sangat tinggi.
di mana pada Ya. saat yang sama dia menjadi pemegang regulasi, tapi pada saat yang sama dia juga memegang usaha-usaha tertentu. Mhm. Dan saya kira ada banyak sekali isu yang berkaitan dengan itu, termasuk kemudian isu-isu yang belakangan sampai dibawa ke proses peradilan atau ada perdebatan di dunia peradilan, misalnya dalam kasus Haris Azhar dan Mmm, Fathia. Nah, oke. tetapi kalau kita lihat itu problem terbesarnya. Problem terbesarnya adalah di level itu. Plus pada saat yang sama World Justice Project juga memotret adalah kelemahan penegakan hukum kita. Ya. Saya tidak mau terkotak apakah lebih banyak kasus itu di zaman Ya. Soeharto atau zaman sekarang, karena saya Ya. kira risetnya pasti menggunakan metode yang berbeda dan ada parameter yang beda dan itu nggak bisa disimpulkan dengan Ya. mudah. Tapi saya kira apa yang terjadi sekarang semacam yang pasti ya kalau kita berbasis pada riset-riset yang sudah lebih dahulu, ada satu riset yang menjelaskan bahwa pasca sekarang itu yang terjadi adalah semacam desentralisasi korupsi. Mmm. Kalau dulu pelakunya itu lebih terpusat, Mhm. ya, lebih tersentralized gitu, dilakukan oleh orang-orang tertentu dan kroni-kroni tertentu ya dalam Mhm. lingkar tertentu, tapi sekarang itu makin terdesentralisasi gitu, Oke. makin 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 jamak. Ya. Nah, mungkin kalau itu alasannya, saya kira kita bisa mengatakan bahwa praktik koruptifnya itu menjadi lebih jamak Ya. dibanding kalau kita bandingkan dengan Oke. kasus di zaman Orde Baru. Nah, kalau dari sejumlah problem tadi, Pak Arsul, soal konflik kepentingan jabatan politik misalnya, sampai sekarang, apa yang jadi bottleneck? Kenapa ini jadi, terus terjadi dan sulit untuk diselesaikan begitu? Ya menurut saya kan memang pembenahannya juga, kemudian, menjadi sulit karena, kemudian kita tidak punya, saya bilang ya, tekad yang serius, yang sungguh-sungguh, yang menyangkut tentang pembenahan sistem kita. Kalau kita bicara sistem, yang harus kita benahi adalah 3 elemen dari sistem itu. Pertama tentang kelembagaannya, yang kedua tentang regulasinya, dan yang ketiga tentang kulturnya ya. Mmm. Nah, kita kalau kelembagaan sudah punya semua lah, punya KPK, punya KPPU dan lain sebagainya lah ya. Regulasi? Tetapi ya, regulasi kan kita belum punya ya. Misalnya undang-undang apa kok bukan belum punya ya, belum kita up to date kan lah ya, belum kita sempurnakan. Misalnya undang-undang tipikor itu kan sudah kalau revisi yang terakhir 2001 ini kan berarti sudah lebih dari 20 tahun. Itu kan menurut saya memang juga baik pembentuk undang-undang dalam hal ini untuk kritik juga untuk kami yang di DPR bersama dengan pemerintah itu juga harus kemudian kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Mhm. Dan yang paling penting lagi ini saya kira memang digagas oleh Prof. Jimli ya, Mhm. itu undang tentang etika penyelenggara negara gitu. Mhm. Jadi prinsip benturan kepentingan ya antara siapa saja baik yang di legislatif maupun di eksekutif, kalau di yudikatif saya Ya. kira tidak. Itu harus ada aturan tentang benturan kepentingan dan itu saya kira tempatnya misalnya di undang-undang etika penyelenggara negara supaya jelas. Kita ini hanya punya aturan tentang benturan kepentingan yang bagus kan kalau Oke. di pedal saja, gitu ya. Oke. Kira antara direksi, komisaris, pihak Ya. terafiliasi dan publik sudah jelas. Tapi ini di pemerintahan maupun di legislatif ini belum ada. Undang-undang MD3 lah yang mengatur Oke. saya kan belum sampai ke sana saya kira. Nah, ke depan memang ini juga perlu kita Mmm. bikin samping tentu itu tadi RUU undang-undang tipikornya kita juga up to date kan, kemudian tentu undang-undang perampasan aset yang Ya. sekarang ini Oke. di DPR. Saya kira Mmm. itu isi pembenahan regulasi dan yang terakhir saya kira memang harus kita benahi lah ya, revolusi Oke. mental, pembenahan kultur Ya. Oke. aparat kita ini ya harus terus-menerus dilakukan lah dengan reward and punishment-nya tentu.
Kalau terakhir, Bung Uceng, apakah tadi soal kelembagaan, regulasi, revolusi dari segi mental itu sudah jadi paket solusi? Saya kira begini, kalau kita bicara soal konflik kepentingan, maka ada 3 aspek sekurang-kurangnya yang memang harus dikuatkan. Yang pertama adalah komitmen. Saya kira komitmen untuk mengatakan tidak pada proses yang proses yang konflik kepentingan atau rangkap jabatan misalnya. Nah, di titik ini saya kira Pak Presiden Jokowi punya problem besar gitu ketika dia tidak menyelaraskan antara janji konsep awal dengan pelaksanaan ya. Ketika saya ingat betul ketika 2014 pertama kali baru terpilih, beliau selalu menjanjikan bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan. Ya, karena itu bisa konflik kepentingan, bisa mengurangi kinerja. Tetapi sekarang 2022 berubah pandangannya dengan mengatakan rangkap jabatan tidak apa-apa gitu. Saya kira itu catatan yang besar soal komitmen, termasuk soal memilih orang yang tepat di posisi yang pas, lalu kemudian tidak mengalami konflik kepentingan, termasuk tidak mengalami problem. Misalnya, mohon maaf ini ya, politisi ditaruh pada jabatan-jabatan penegakan hukum, yang kita tahu itu sangat kental kemungkinannya sebagai seorang politisi yang sekaligus partisanship, itu kemudian harus berdiri tidak partisan, itu rasanya selalu bermasalah. Yang kedua tentu saja adalah dari segi regulasi. Saya kira begini, kita belum tidak membangun sistem konflik kepentingan. Saya mau kasih contoh saja misalnya, kalau kita baca konstitusi Amerika itu mencantumkan ajaran konflik kepentingan langsung di dalam undang-undang dasarnya. Contohnya misalnya begini, dia mengatakan bahwa pada sebuah amandemen, Amerika itu mengatakan begini, segala tindak atau kebijakan yang diambil oleh parlemen yang berakibat pada kenaikan take home pay bagi diri mereka sendiri, itu diberlakukan setelah pemilu berikutnya. Jadi seakan-akan menghindari bahwa seorang anggota parlemen menaikkan gajinya, itu kepentingan dirinya. Jelas diatur tegas begitu ya, kita belum punya itu ya. Pemilu berikutnya gitu. Itu salah satu contoh paradigma konflik kepentingan yang diatur dalam konstitusi. Dan yang ketiga adalah saya kira yang soal etis. Ya, prinsip etis yang saya kira memang belum berjalan dengan baik. Kemauan untuk declare bahwa saya mengalami konflik kepentingan, lalu kemudian keluar dari sebuah proses dan lain-lain sebagainya itu masih bermasalah, sehingga kita lihat dalam banyak pihak termasuk beberapa jajaran menteri di tubuh Pak Presiden Jokowi sendiri itu masih mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan yang disematkan pada dirinya dan berkaitan dengan diri. Baik, kita harapkan ini jadi refleksi, tidak hanya sekadar polemik lalu menguap begitu saja. Upaya perbaikan harus terus dilakukan. Terima kasih sekali lagi Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3. Terima kasih juga Bang Uceng, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mukhtar telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.